Gue yakin juga bisa bebas kok, karena nggak kuat saya, nggak terbukti si Nick Mir. Yang terkait penetapan tersangka seorang artis bernama Nikita Mirzani ternyata tidak sesuai dengan laporan awal, maka penyidik berhak dengan segala kewenangan dia itu bisa mengeluarkan SP3. Kalau yang disangkakan itu pemerasan itu kan harus ada kekerasannya kan. Tapi kalau di situ kan nggak ada kekerasan, bahkan bukan dia yang telepon, berarti jatuhnya bukan pemerasan. Nikita Mirzani masih bebas melenggang meski telah berstatus tersangka. Hal ini membuat pihak Reza Gladys kesal hingga mendesak Polri untuk segera menahan Nikita. Namun, dalam berkembangnya kasus, muncul isu bahwa kasus yang menjerat Nikita Mirzani bisa saja diberhentikan atau di SP3. Lalu, benarkah bukti yang diberikan pihak Reza Gladys tidak cukup kuat, sehingga kasus pemerasan yang menjerat Nick Mir akan diberhentikan? Emang nggak ada unsur pemerasan di percakapan itu. Itu dia, karena kan gini loh guys. Pemerasan itu harus laporannya itu harus sesuai. Kalau pasal yang ditetapkan, contoh pemerasan, berarti harus ada apa? Tindak kekerasan, ancaman, terus ditakut-takuti, diancem-ancem. Itu wajib ada unsur-unsur itu. Jadi nggak bisa kita ngelaporin orang, saya diperas. Tapi bukan kita yang ditelepon, tapi kita yang menelpon. Orangnya juga nggak menetapkan jumlah uang, kita yang menetapkan. Dari situ aja, dari bukti percakapannya Mail 10 menit, itu udah bisa dilihat, ini mah bukan pemerasan namanya. Seperti itu ya guys. Penyidik itu bekerja itu berdasarkan pasal 7 KUHP. Dan juga tugas dan wewenangan penyidik itu sudah pasti diatur di dalam Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang 28 tahun 1997. Nah, yang aneh dari pihak pelapor, kenapa mereka berharap Nikita Mirzani ditahan? Kewenangan menahan itu adalah diskresi pihak kepolisian. Dalam hal ini penyidik. Bukan dengan cara kita menekan-nekan orang itu wajib ditahan. Karena syarat-syarat ditahan juga sudah diatur di dalam hukum acara itu sendiri. Misalnya, takut melarikan diri, mengulangi perbuatan yang sama, lantas juga menghilangkan barang bukti. 3 poin ini sudah bisa tidak terpenuhi kalau memang terkait Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pasti akan kooperatif, pasti juga tidak akan melakukan perbuatan yang sama karena memang dia tidak merasa berbuat ataupun menghilangkan barang bukti. Barang bukti sudah pasti disita oleh pihak kepolisian. Yang kita dengar ada berupa HP. Makanya harus dilihat lagi nih laporannya, tindak pidananya ini yang pasal yang dijatuhkan ke sini Nikita Mirzani valid nggak tuh? Ada buktinya nggak? Saksinya mana? Kayak gitu. Ya kan, ini kan yang jadi perdebatan kita semua kemarin. Gampang banget menilainya. Orang tuh kalau diperas, pasti dalam ketakutan, dikejar-kejar. Yang namanya orang diperas tuh dikejar-kejar. Udah gitu diancem-ancem. Biasanya dikasih waktu termin. Jam sekian harus masuk, harus diantar uangnya, kayak gitu. Kalau enggak, kamu akan saya ginikan. Itu
Terus itu dibuat seperti itu pengancaman. Kalau kayak yang kemarin ini yang dia laporin ini, si dokter RG ini, justru bukan pengancaman, bukan, tapi dia punya salah apa nggak tahu, nanti juga harus dibuktikan. Nah kesalahannya itu dia coba untuk nego dengan cara membayar jasanya si artisnya. Buat apa ya? Buat nge-review. Kayak gitu loh guys sebenarnya. Jangan jebak orang. Bisa jadi ini adalah sebuah jebakan, iya kan? Sekarang poinnya katanya produknya dijelek-jelekkan. Produknya dijelek-jelekkan. Kenapa dia tidak melapor bahwa produknya dijelek-jelekkan yang menyebabkan kerugian material dan immaterial? Kenapa 4M yang dia sodorkan dilaporkan? Ada bukti transfernya. Cuman kan ini kan bukti transfer. Sekarang kalau memang produk dia tidak seperti itu, ngapain dia kasih orang duit? Kalau dulu tanya lah. Capek kali Kak. Dia menyerahkan itu kan karena memang barang dia kayak gini seperti yang diungkapkan. Kok bertahan dengan omongan ada bukti transfer? Ngapain dia kasih duit? Kutanya sama kau. Foto. Kenapa nggak dilaporkannya? Saya mengalami kerugian. Saya jadi tidak bisa jualan karena rasa percaya customer saya hilang. Karena terlapor telah melakukan live dengan menjelek-jelekkan produk saya. Harusnya itu dia buat laporan. Perseteruan antara artis Nikita Mirzani dengan dokter kecantikan Reza Gladys masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. Atas laporan Reza Gladys, Nikita Mirzani bersama asistennya, Mel Syahputra, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda. Namun hingga saat ini, keduanya masih belum ditahan oleh polisi. Banyak dukungan yang justru diberikan kepada Nikita Mirzani dan Mel dibanding kepada Reza Gladys. Tak sedikit yang meyakini bahwa kasus yang menjerat Nikita Mirzani dan Mel akan dihentikan. Dan status tersangka mereka akan batal. Nikita Mirzani terus melancarkan serangan kepada pihak Dr. Reza Gladys. Ia membuka semua percakapan antara asistennya, yaitu Mel, dengan pihak Dr. Reza Gladys. Nikita Mirzani menjelaskan soal uang 4 miliar rupiah yang diberikan kepadanya, dan menurut bukti yang ada, uang tersebut adalah sebagai endorsement. Ketika wartawan menanyakan hal itu kepada Reza Gladys, pihaknya tidak bisa menjawab dengan jelas dan mengaku tidak bisa bicara banyak tentang hal itu. Pakar hukum Togar Sitomorang menjelaskan bahwa penyidik bisa saja menghentikan kasus yang menjerat Nikita Mirzani atau di SP3 jika dalam pengembangan kasus ternyata bukti yang dikumpulkan tidak cukup kuat atau tidak sesuai dengan laporan awal. Mendengar hal ini, pihak Reza Gladys merasa sangat kesal.